Bahsatul wasaile melas serang dinati geletak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud. Salatan tuhaffiduna bihal Qur'an wa tufahimuna bihal ayat wa tahfaduna biha su'al qawli wal amali wan niyat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu lan den syaratake li sihhatis sholati marang kaduwe krono marang sae salat kaduwe sae salat. Apa sing disyarataken? Ma'rifatu dukhulil waqti. Apa ma'rifatu dukhulil waqti? Ngaweruhi manjinge waktu, ngaweruhi mlebune waktu. Oleh ma'rifat dukhulil waqti biyakinin kelawan yakin, awi ijtihadin utawa ijtihad nyelidiki, au ghalabati dzannin utawa nglindhihe penyana. Jadi meneliti masuknya waktu sholat ketika mau menjalankan sholat itu menjadi syarat. Ya, di sini menjadi syarat sehingga ketika mau sholat tidak mau meneliti waktu, tidak mau mengetahui secara yakin, hanya ikut-ikutan dengar, oh itu sana sudah azan, oh itu sudah azan. Itu namanya tidak yakin. Nah, padahal kalau tidak dengan keyakinan ya harus dengan ijtihad.
nyelidiki betulkah ini sudah masuk, jangan-jangan itu sing azan anu tangi turu terus. Nah, selidiki dulu ya. Apalagi ketika sekarang banyaknya musola, banyaknya masjid yang dibiarkan pakai corong. Kemudian masing-masing berlomba azan pakai corong. Nah, sementara yang azan itu kebanyakan juga tidak pernah ngaji bab sholat. Ini kan ngerepot banget, berbahaya ketika nanti apalagi kok sing tua-tua pemalas pada ya, sehingga sing gelem adzan bocah-bocah cilik kayak gitu. Aduh. Nah, kemudian didengar oleh warga semuanya. Ini jadi masalah sebenarnya. Nah, ya, karena nanti kalau si muadzin maupun muadzinnya ini orang dewasa maupun anak, ketika ditanya betulkah sudah masuk waktu, oh sudah, taunya itu jamnya sudah sekian, kan dalilnya hanya itu kan, jam. Nah, sementara jamnya wis 2 tahun ora di dandani, ora diganti batune begitu kan, sehingga sudah geser enggak terurus, jadi masalah gitu. Maka yang siapapun sebenarnya ketika ini Imam Ghazali mensyaratkan untuk mengetahui dulu masuknya waktu ya, dengan cara yakin atau ijtihad, meneliti ya. Kalau tidak mampu dengan ijtihad ya ghaulabati dhannin, dengan prasangka yang kuat ya. Prasangka yang kuat itu hampir sama dengan ma'rifat biyakin tadi. Fa'in sholah mongko lamun sholat sapa wong, oleh sholat mangasaki ing dalem sartane mamang, lam tasihha mongko rasah apa sholatuhu sholate wong. Jadi tidak sah sholate. Padahal ini baru sholat syarengat ya. Belum sholat torekot, belum sholat hakikat ya. Nah, masih sholat syarengat ini. Sholat syarengat itu definisinya, ta'rifnya ya aqwalun wa afngalun ya, muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim bisyara itu maksus. Ucapan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, memenuhi syarat-syaratnya saja. Nah, itu sholat secara syar'i seperti itu, sehingga tidak harus khusyuk, tidak harus khudu, tidak harus khudur ya, begitu. Nah, apalagi sampai ke
fana segala, enggak harus. Asal sudah dijalankan itu semua. Nah, yang tadi ucapan saja yang menjadi rukun sehingga harus dibaca, yang pasti hanya takbiratul ihram, Fatihah. Fatihah. Suratan yang lain tidak hafal nggak masalah, begitu. Nah, kemudian tahiyat, sholawat, itu yang pastinya. Ya, doa ketika ruku yang nggak harus, ketika sujud juga tidak harus. Itulah sholat syariat sebatas itu. Ya, tapi tetap ada aturannya. Yang aturannya juga harus dilaksanakan, dipenuhi ketika dalam kondisi normal istilahnya. Ya, berbeda dengan kondisi yang tidak normal, ya, tidak biasanya, itu lain lagi nanti. Wa yustaratu lan den syaratake aidon kelawan malih, den syaratake aidon kelawan malih maning maneh, ya. Apa ma'rifatul kiblati, ngaweruhi kiblat. Yang kadang Indonesia yang ngaweruhi arah kiblat. Ngaweruhi arah kiblat. Ngaweruhi kiblat, ngaweruhi Ka'bah, kuwi sing nang mrika, sing nang Arab Saudi. Wajibu lan wajib apa satrul ngaurati, nutupi aurat, bisa tirin kelawan perkara kang nutupi, tohirin kang suci, mubahin kang den wenangake. Di syarat yang kedua, mengetahui arah kiblat atau mengetahui kiblat, melihat kiblat atau mengetahui arahnya. Kemudian disyaratkan juga menutup aurat. Tentu menutup aurat bagi laki-laki berbeda dengan perempuan. Menutup aurat orang merdeka dengan budak berbeda, ya. Sehingga apa yang namanya kewajiban menutup aurat, ada kewajiban menutup aurat di dalam sholat, ada kewajiban menutup aurat di luar sholat bagi orang merdeka laki-laki dan perempuan, bagi budak laki dan perempuan. Masalahnya panjang, mulane perdebatannya ya mandan anget, ora rampung-rampung gitu. Sehingga
apakah yang namanya nutup ngorat itu harus sampai pakai cadar? Ya tidak juga, kan begitu nanti. Terus apa harus pakai jilbab? Ya, artinya jilbab ini kerudung yang gombor-gombor, ya tidak juga, kan gitu. Karena masing-masingnya nanti ada ketika yang dimaksudkan di luar sholat apa di dalam sholat, bagi laki-laki atau bagi perempuan. Nah, kalau sudah dibahas bagi laki-laki maupun perempuannya di dalam dan di luar sholatnya, ya, sudah dibahas, masih ada lagi tadi bagi orang yang tidak merdeka atau budak, beda lagi ya gitu. Jadi makanya dalam memandang perbedaan menutup aurat, ya, bagi laki-laki maupun perempuan ini harus secara menyeluruh itu. Jadi dan harus siap menerima, artinya ketika ada perbedaan begitu, harus siap menerima perbedaannya karena memang adanya seperti itu, ya. Nah, menutupnya dengan yang suci yang dibolehkan, ya. Tentu kalau seperti kain, ya, yang atau plastik yang tembus pandang itu tidak mubah, tidak dibolehkan, ya, karena walaupun menutupnya rapat tapi tetap terlihat auratnya. Nah, walaupun nutupnya ini pakai karung pun, ya, asal tidak transparan, ya, boleh, atau pakai daun boleh. Nah, wayajibu lan wajib opo raf'un najasati, ngilangi atau ngilangake najasah, membuang najis, minasaubi saking sandangan yang ada di pakaian, wal badani lan badan awake. Makanya ketika mau sholat kamu harus harus ngising sampai habis. Karena itu tadi harus membuang najis. Di sini menungsa kotorannya najis. Ya, artinya kalau yang di dalam itu tidak dibahas, ya. Yang sudah keluar nempel di anggota luar itu yang dibahas. Wal makani lan panggonan, ini baik yang di najis yang di pakaian, ukuran saub pakaian orang sholat adalah
apa yang dibawa, apa yang dipakai, dan ketika orang yang sholat bergerak ikut gerak, itu namanya saub. Jadi songkok misalnya, ketika yang sholat gerak ikut gerak. Kemudian sorban, kemudian sajadah itu masuknya apa ke tempat apa ke pakaian, nanti silahkan dicerna sendiri ya, kasih PR gitu kan. Sajadah itu bisa kain, tapi masuknya ke tempat sholat apa ke pakaian sholat. Nah, jadi karena tadi yang dibawa, yang bisa ikut gerak ketika orang yang sholat bergerak, misalnya kita sholat di sini, kemudian ya katakanlah teman itu jahil, ya, iseng begitu. Nah, narik benang, masukkan di WC sana, terus dijiretakan ya, ke orang yang sholat di sini. Ini namanya membawa najis, ya, terkena najis. Karena ketika namanya diikat, ketika geser pasti itu ikut gerak begitu. Nah, itu gambaran ya, yang permasalahan dalam sholat. Kemudian badan, ya, yang terkena di badan, najis yang terkena mengenai badan, barangkali yang wudunan, barangkali yang gudigen begitu, ukur-ukur meleceh begitu. Kemudian nyamuk juga, di tempat banyak nyamuk begitu, lagi sholat digerumut nyamuk, kemudian sengaja atau tidak, misalnya sengaja digeplek apa tidak sengaja keblender, nah darahnya nempel begitu. Ini kalau sedikit, ya, itu ma'fu namanya. Ma'fu itu dimaafkan, ya. Kalau sekiranya agak banyak, ya, asalkan tidak terlihat oleh diri sendiri, ya, misalnya gudike neng punggung begitu, ngusap begitu terus meleceh, ya, agak banyak, ya, tapi tidak terlihat apakah itu banyak, apakah itu dikit, apa barangkali malah merasa tidak melecehkan begitu, nah itu juga makfu begitu. Nah, kalau sampai terlihat pasti bisa mengukur bahwa itu kategori banyak begitu, maka bisa membatalkan. Kalau tidak, cepat-cepat dihilangkan.
yang dimakan tempat, ya. Yang dinamakan tempat sholat itu sebenarnya yang menjadi tempat 7 anggota sujud. Ketika berdiri, ya tempat yang terinjak 2 tapak kaki. Ketika duduk, ya sekitar lutut dan ini pantat, ya. Kemudian depan tempat meletakkan 2 tapak tangan dan tempat meletakkan wajah bersujud. Nah, maka yang ada di sekitar itu atau di tengah-tengah tempat tadi itu tidak kategori tempat. Jadi misalnya lagi sholat, udah takbiratul ihram, namanya juga takbiratul ihram, ya, takbir yang menjadikan semua perbuatan menjadi haram kecuali yang berkaitan dengan sholat saja, yang tidak jadi haram dilakukan. Itulah takbiratul ihram. Nah, karena sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dari atas apa burung, apa merpati, apa cecek, ya, kemudian berak di situ jatuh di depan kita yang sudah takbiratul ihram. Nah, sekiranya pas duduk nanti tidak mengenai, ya nggak usah geser, udah begitu. Sholatnya tetap aja di situ. Nah, kalau misalnya nanti dikira-kira pas duduknya itu ngepasi ke kotoran hewan tadi, maka boleh geser mundur atau geser ke samping. Cukup itu aja cara menyelesaikannya. Nah, tinggal melanjutkan. Nah, karena yang dinamakan tempat itu tadi yang untuk meletakkan 7 anggota sujud. Lanjutkan, wayajibu lan wajib ngalal qadiri ngatasé wong kang kuwasa. Apa sing wajib ing ngatasé wong kang kuwasa? Ayu sholia yen to salat sapa wong al fardho ing salat fardu qaiman hale ngadeg. Jadi berdiri itu wajib. Ada yang menjadikan berdiri itu rukun. Nah, sebenarnya sama, ketika wajib berdiri atau berdiri itu jadi rukun, maka berdiri itu tidak bisa ditinggalkan. Nah, tentu selagi mampu tadi. Ketika kondisi yang berbeda, lagi tidak mampu karena sakit dan sebagainya, ya berarti tidak wajib dengan berdiri. Nah, dan itu pun yang wajib itu kalau bahasa yang dipakai di sini, ya, oleh Imam Ghazali adalah sholat fardu.
Nah, ketika sholat fardu maka sholat sunat boleh dengan yang lain. Walaupun mampu berdiri tapi lagi malas berdiri, silakan pakai duduk gitu. Ya. Dan bahkan kalau lagi semangat banget sholat dengan berdiri, coba paksakan sholat sunat dengan duduk begitu, agar tidak menuruti nafsunya. Gitu. Lakukan dengan duduk agar terlatih sholat dengan duduk. Satu saat tidak sehat terus kan ya. Nah, kalau tidak pernah latihan nanti pas lagi kondisi sakit akhirnya jadi ninggalkan sholat malah gitu. Padahal dikerjakan dengan duduk boleh, dengan tiduran boleh. Jadi ketika sholat sunnah, walaupun lagi semangat, walaupun lagi sehat, boleh saja, dan bahkan cobalah dilatih sholat dengan kondisi yang tidak berdiri, untuk melatih satu saat ketika lagi tidak sehat, tidak bisa berdiri. Furudus sholati utawi piro-piro fardune sholat. Ini ada perbedaan istilah. Furudus sholati utawi piro-piro fardune sholat iku an-niyatu, niat. Nah, kembali lagi diingatkan ya, bahwa niat itu harus memenuhi 7 syarat tuh, agar niatnya jadi sah, jadi benar. Apa saja kemarin? Hakikatun, hukmun, mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun, wa maqsudun hasan. Itu hakikatun, hakikat niat. Hakikat niat adalah untuk membedakan ibadat dan adat. Kemudian hukmun, hukumnya niat. Nah, kalau di sini hukumnya niat adalah fardu atau wajib itu pada umumnya. Tapi ada juga yang hukum niat itu sunat ya. Seperti ketika niat memandikan mayat, itu hukum niatnya sunnah. Hukum mahalun ya, tempatnya, tempat niat adalah hati ya, bukan di bibir, bukan di lisan. Mahalun wa zaman, zamane niat, waktunya kapan, yaitu ketika memulai suatu perbuatan atau di awal perbuatan, itu zamannya, waktunya untuk berniat. Nah, beda dengan niatnya orang berpuasa. Kalau niatnya orang berpuasa itu sebenarnya bukan niat, itu azam itu sebenarnya ya. Nah, namun sah apa tidak jadinya? Sah ya. Ulama menetapkan sah
Lo kan baru buka tadi, terus traweh, kok langsung niat puasa lagi. Itu sah apa tidak? Ulama menetapkan sah. Mengapa? Karena rata-rata kesulitan untuk melihat datangnya fajar atau membedakan yang namanya fajar sotik, fajar kadzib. Nah, padahal itulah di situ, di fajar itu awal perbuatan saum atau puasa. Itu saking sulitnya, maka ulama menetapkan sahnya itu justru ketika niatnya diinapkan, begitu. Harus diinapkan. Bahkan ketika panjenengan sahur, ya, baru niat, itu tidak sah. Gitu. Ulama menetapkan tidak sah. Karena harus diinapkan tadi. Nah, ini satu-satunya, ya, hanya pada niat puasa saja yang tidak. Oke, kemudian tadi kaifiyatun tata caranya yang berbeda-beda tadi, ya, termasuk niat berpuasa justru tidak pada ketika fajar. Kaifiyatun syartun, syaratnya niat, ya jelas itu harus muslim lah, begitu, tamyiz, pintar, ya. Dah. Wa takbiratul ihrami, fardu yang kedua adalah takbiratul ihram. Disebut takbiratul ihram itu karena takbir yang menjadikan semua perbuatan menjadi haram. Ngomong selain omongan yang terkait dengan sholat haram, makan haram, walaupun sate kambing. Minum haram, ya, bahkan dehem haram, gitu. Artinya haram ketika dilakoni, ya jadi batal sholate. Wa qiraatul fatihati, lan maca Fatihah. Oleh maca Fatihah bil basmalati, sartane basmalah. Ini mazhab Imam Syafi'i, mazhab jumhur, itu Fatihah itu basmalah itu termasuk ayatnya surat Fatihah. Nah, maka ketika kita yang mengikuti mazhab Syafi'i, ketika baca surat Fatihah harus baca basmalahnya. Kalau Fatihahnya keras, dibaca keras, basmalahnya juga dibaca keras. Itu satu. Yang kedua, ketika baca Maliki Yaumiddin itu dibaca panjang, terutama di rakaat yang pertama harus memanjangkan mim Maliki. Adapun di rakaat kedua atau seterusnya, ya, berikutnya itu boleh
dengan memendekkan mimnya Maliki. Jadi Maliki mengikuti seperti mazhab imam yang lain. Ini yang ketiga, karena basmalah itu termasuk ayatnya Fatihah, maka untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa surat Fatihah itu 7 ayat, ketika baca siratal ladzina an'amta alaihim tidak berhenti di situ, tidak wakaf. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tidak boleh berhenti di situ. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 7 ayat. Tapi kalau berhenti tadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, jadi 8 ayat. Itu. Ini kalau mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Teneng kayung langka ya sing iki ya salate ya. Malah sing kebanyakan memang siratal ladzina an'amta alaihim pada wakaf di situ. Nah, ketika Maliki Yaumiddin dibaca pendek di rakaat kedua atau seterusnya, banyak yang kaget gitu. Sehingga karena bacaan Maliki pendek itu adalah imam-imam yang lain. Jadi begitu cara membaca Fatihah dalam sholat. Bagi kita pengikut mazhab Syafi'i. Buat tasdidatu, itu kurang. Buat tasdidatu lan piro-piro tasdid. Ya, tasdidnya juga harus dibaca semua. Ini kalau kata Ibnu Ruslan dalam Subat itu, alhamdulillah fi raqnati liman sabak bibismi wal hurufi wasyaddi nutqu la ubtilal harfu biharfin abtola wa wajibun tartibuha mangal wila. Ini membaca Fatihah alhamdulillah itu dalam rokangat yang pertama itu dengan memanjangkan mim, menambah dengan basmalah, dan tasdidnya juga harus diucapkan semua. Tidak boleh ada yang tertukar huruf-hurufnya walaupun hanya 1 huruf, karena itu abtola bisa membatalkan. Dan harus tertib urutannya. Tertib urutannya. Mangal wila juga harus mualah, nuli-nuli urutan, berurutan. Jadi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ora oleh keselingan, ya, diselingi atau dengan yang lain, ya. Ini harus mualah. Ya. Tuh. Jam berapa ya? Nah, jadi tadi sholat sarengat ini, ya, saya tambahkan di sini. Sholat sarengat ini ternyata ada ulama yang meriwayatkan sholat yang 5 ini itu ternyata penggabungan dari sholatnya nabi-nabi terdahulu. Ya. Tuh, itulah makanya Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi yang terakhir, nabi yang menyempurnakan begitu, sarengat terdahulu. Dalam bed Bahar Tawilnya, ya, disebutkan li adama subhun wal isya'u li yunusin. Subuh itu sholatnya Nabi Adam katanya, Isya sholatnya Nabi Yunus, dan Nabi Musa, ya. Jadi kebiasaan atau kewajiban sholatnya Nabi Adam adalah subuh, Isya adalah kewajiban sholatnya Nabi Yunus dan Nabi Musa. Kemudian zuhur, wa zuhrun li Dawuda wa asrun li najlihi. Zuhur itu kewajiban sholatnya Nabi Dawud dan Nabi Ibrahim. Kemudian asrun li najlihi, keturunannya, ya, yaitu keturunannya Nabi Dawud, yaitu Sulaiman, Yunus, dan Uzair. Dan di zuhur asar itu kewajiban sholatnya Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Uzair. Sedangkan wa maghribun Yaquba kadza syarhu musnadin li abdin karimin fashkuranna li fadlihi. Maghrib itu Nabi Yakub, kewajiban sholatnya Nabi Yakub, Nabi Isa, kemudian Nabi Dawud. Tuh. Dilaksanakan, dikumpulkan, ya, menjadi kewajiban umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Li adama subhun wal isya'u li yunusin wa zuhrun li Dawuda wa asrun li najlihi wa maghribun Yaquba kadza syarhu musnadin li abdin karimin fashkuranna li fadlihi. Nazumnya seperti itu. Li adama subhun wal isya'u li yunusin.
wa zuhrun li Dawuda wa asrun li najlihi wa maghribun yang kuba kada syarhu musnadin li abdin karimin fashkuranna li fadlihi. Kita tutup sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu walil hifzi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.